بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Selamat jumpa lagi rekan-rekan sekalian. Selamat bertemu lagi di serial fisika. Sebelumnya saya ucapkan selamat kepada kalian yang sudah berhasil naik ke kelas 9. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur dan kita berharap mudah-mudahan di kelas 9 keadaannya akan lebih baik, semangat belajarnya meningkat, sehingga nanti pada akhirnya kalian bisa memperoleh apa yang dicita-citakan sejak awal. Teman sekalian, pada pelajaran IPA di kelas 9 ini dititik beratkan nanti terutama pada masalah listrik, masalah listrik, di mana listrik nanti ada dua jenis, ada listrik statis, ada listrik dinamis. Listrik statis itu listrik yang diam, listrik dinamis itu adalah listrik yang bergerak. Dan di situ nanti akan dibahas juga tentang magnet serta induksi elektromagnet. Nah, untuk lebih jelasnya kita ikuti sajian berikut ini. Kita masuk di bab yang pertama, itu listrik statis. Listrik statis ini memiliki kompetensi dasar mendeskripsikan muatan listrik untuk memahami gejala-gejala listrik statis serta kaitannya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi pada akhirnya nanti kita akan tahu tentang gejala-gejala listrik yang ada di sekitar kita. Sebelum kita jauh mendalami tentang listrik, diawali dengan mari kita memahami tentang teori atom dan jenis muatan listrik. Pada hakikatnya, semua benda di alam ini, baik itu benda padat, benda cair maupun gas, itu tersusun dari bagian-bagian yang lebih kecil. Bagian yang lebih kecil itu sering dinyatakan dengan partikel. Nah, partikel yang paling kecil nanti dinamakan dengan atom. Nah, teori tentang atom ini mengalami perkembangan yang sangat luar biasa. Mulai dari pengertian yang paling mudah, paling sederhana, sampai paling mutakhir. Di sini ada tokoh-tokoh yang membidani tentang teori atom itu. Ada John Dalton, ada Thomson, ada Rutherford, Niels Bohr, dan ada tokoh-tokoh lain yang menjelaskan tentang model atom mutakhir atau model atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang. Akan tetapi untuk yang paling akhir ini nanti akan dibahas lebih detail jika kalian masuk di kelas SMA atau MA jurusan IPA. Selanjutnya, bagaimanakah teori atom mereka itu? Kita lihat dari masing-masing. Yang pertama, John Dalton, dia mengungkapkan bahwa atom itu merupakan bagian terkecil dari benda yang sifatnya netral atau tidak bermuatan. Dikatakan oleh Dalton, bentuknya seperti bola pejal.
ya, bola yang tidak berongga. Kemudian berkembang, ada namanya C.C. Thomson. Dengan ilmu pengetahuan dan alat yang dia miliki, dia melihat lagi apa yang ditemukan oleh Dalton. Ternyata dikatakan oleh Thomson, atom itu, ya, meski dikatakan seperti bola pejal oleh Dalton, itu dilihat lebih jeli lagi. Ternyata bentuknya mirip dengan roti kismis. Nah, kita tahu ya, ada roti kismis itu adalah roti kemudian disebari di permukaannya dengan coklat atau sering disebut dengan istilah meses. Nah, dari situlah kemudian oleh Dalton dikatakan rotinya itu bermuatan positif atau tersusun dari partikel bermuatan positif yang akhirnya nanti disebut dengan istilah proton. Sementara coklat yang disebar di permukaannya itu adalah gambaran dari elektron atau partikel bermuatan negatif. Kemudian berkembang berikutnya ada tokoh namanya Rutherford. Ya, ini mengalami perkembangan yang luar biasa. Temuan dari Dalton dan Thomson sebelumnya dilihat lagi lebih teliti. Ternyata atom itu menurut Rutherford terdiri dari dua bagian. Ada bagian inti atom yang orang sebut dengan istilah nukleus, ya, itu tersusun dari proton, yaitu partikel yang bermuatan positif, dan neutron, yaitu partikel yang netral. Kemudian inti atom itu dikelilingi oleh kulit atom, ya. Kulit atom hanya terdiri satu lapis yang mengelilingi inti yang terdiri dari elektron. Ini menurut Rutherford. Kemudian berkembang lagi lebih maju, ada teori berikutnya, itu teori menurut Niels Bohr. Kalau menurut Niels Bohr, atom itu dia katakan, ya, terdiri dari inti yang intinya itu tersusun dari dua partikel dasar, ada proton, ada neutron. Kemudian dikatakan oleh Niels Bohr bahwa kulit atom itu berlapis-lapis. Jadi inti atom dikelilingi oleh kulit yang berlapis-lapis, di mana satu kulit atom itu terisi jumlah elektron yang berbeda-beda. Ya, ini adalah perkembangan dari teori atom sampai Niels Bohr. Sementara teori mekanika gelombang akan diperjelas, akan diperdalam nanti di jenjang SMA atau IPA. Baik. Nah, dari apa yang kita bahas di depan, bisa kita simpulkan bahwa atom itu adalah bagian terkecil dari suatu benda yang tidak dapat dibagi lagi. Ini berasal dari kata atomos. A itu tidak, tomos terbagi, ya, dari bahasa Yunani akhirnya dikasih pengertian tidak dapat dibagi lagi. Ini adalah pengertian lama, ya. Pada akhirnya nanti pengertian yang modern, atom itu tersusun dari ada inti, ada kulit yang berlapis-lapis dan terdiri dari tiga partikel dasar, ada proton, ada elektron. Nah, kemudian dari situ bahwa benda yang ada di sekitar kita itu, baik itu benda padat atau zat padat, zat cair maupun zat gas, itu semua tersusun dari partikel atau bagian yang lebih kecil. Nah, di sini dicontohkan adalah susunan partikel zat padat. Itu ternyata tersusun dari partikel-partikel kecil yang tersusun secara rapat dan teratur. Jadi seperti kayu, batu, besi, dan seterusnya. Anda bisa menyebutkan atau bisa beri contoh zat-zat padat. Itu kalau disayat kecil, ya, kemudian di bawah mikroskop, itu ternyata bisa kita lihat bahwa bagian itu tersusun dari bagian-bagian yang lebih kecil. Bagian yang paling kecil inilah dikatakan sebagai partikel yang disebut dengan istilah atom, ya, yang isinya tadi adalah inti atom tersusun dari proton dan neutron, kemudian kulit atom yang tersusun atas elektron. Nah, dari jumlah proton, elektron, dan neutron satu atom itu ternyata kemudian atom nanti terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama namanya atom netral.
Ya. Atom netral itu kapan? Jika jumlah proton sama dengan jumlah elektronnya, maka dia netral. Muatan positif sama muatan negatifnya sama. Kemudian yang kedua ada ion. Ion itu adalah atom bermuatan listrik. Atom bermuatan listrik itu terdiri dari dua jenis. Yang jenis yang pertama namanya kation atau ion positif. Kapan disebut dengan kation? Itu manakala atom itu bermuatan positif itu jika jumlah protonnya sama lebih besar daripada jumlah elektronnya, atau dikatakan kelebihan proton. Yang kedua ada atom bermuatan negatif atau yang disebut dengan istilah anion. Kapan dikatakan sebagai anion? Manakala atau jika jumlah elektronnya lebih banyak atau lebih besar daripada jumlah protonnya, sehingga elektronnya berlebihan. Kemudian dari situ juga diketahui bahwa atom sampai hari ini sudah ditemukan dalam jumlah 118 buah, di mana yang 90 itu sifatnya alami. Allah ciptakan, Allah sediakan, baik itu di lapisan bumi, di udara maupun di air, tercampur di sana. Yang berikutnya ada 28 jenis, ini termasuk jenis sintetis, ya, buatan manusia di laboratorium. Jadi memungkinkan nanti kalau ilmu pengetahuan ini berkembang pesat, maka jumlah atom bisa jadi bertambah. Nah, dari 118 atom itu bisa kita contohkan. Yang pertama diantaranya ada atom helium, ya, atom helium ini terdapat di udara, di campuran udara kita. Itu penulisannya adalah H besar E kecil, He. Ini tersusun atas 2 neutron, 2 proton, dan 2 elektron. Contoh lagi ada namanya atom litium atau Li. Itu tersusun atas 3 neutron, 3 proton, 3 elektron. Tapi perlu diketahui bahwa tidak semua atom itu memiliki jumlah proton, elektron, dan neutron yang sama. Kemudian bagaimana atom itu bisa bermuatan listrik? Ya, ini bisa dicontohkan seperti pembentukan garam, ya. Kalian tahu garam? Garam dapur itu yang rasanya asin. Setiap orang masak makanan maka biasanya ditambah dengan garam ini. Nah, garam dapur itu tersusun dari unsur atau atom Na natrium dan Cl klor, yang dia itu bergabung antara Na dan Cl. Yang dia lakukan adalah awalnya Na punya 11 elektron, Cl punya 17 elektron. Nah, biar dia menjadi bentuk ikatan, maka yang dilakukan adalah Na memberikan 1 elektronnya kepada Cl, sehingga Na itu bermuatan positif atau Na positif. Ya. Kemudian yang kedua Cl menerima elektron pemberian dari Na, sehingga Cl itu dikatakan bermuatan negatif. Dan ini kalau di sekitar kita, kalau di kehidupan sosial, Na itu ibaratnya seperti orang yang berkecukupan, memiliki kelebihan harta ataupun yang lain, sehingga sifatnya dia adalah memberi, ya, baik itu infak, sedekah, ya, maupun zakat. Sementara Cl itu gambarannya adalah orang yang qadarullah diberikan ujian dari Allah kekurangan, sehingga sifatnya adalah negatif, minus, maka sifatnya harus mau menerima. Dia adalah sebagai mustahiq, orang yang berhak menerima zakat, infak, dan sedekah. Nah, ketika keduanya antara Na dan Cl, Na memberi elektron, Cl menangkap, maka terjadilah ikatan kimia. Dan itu akan dibahas nanti juga di pelajaran kimia di SMA. Selanjutnya, jadi dari teori tentang ion tadi bisa kita lihat bahwa nanti pada benda itu ternyata juga mengandung muatan, atau bisa kita memunculkan muatan listrik pada benda.
contohnya di sini ketika kita mengambil penggaris plastik, ya, kemudian kita gosokkan ke rambut kita. Ya, tentunya rambut yang tidak diberi minyak, ya. Itu nanti ketika sudah terdapat muatannya, maka penggaris itu akan bisa menarik bulu ayam atau potongan-potongan kertas kecil. Dan ini insya Allah sudah kita pernah lakukan, terutama di pelajaran di sekolah dasar atau SD. Kemudian bagaimana cara memberi muatan listrik pada benda, ya? Kita contohkan di sini. Yang pertama adalah memberi muatan listrik, ya, yang berupa muatan negatif. Kita ambil dua buah benda. Yang pertama adalah penggaris plastik dan yang kedua adalah kain wol, ya. Awalnya penggaris sama kain wol ini sama-sama netral. Apa itu netral? Artinya adalah jumlah proton sama elektron yang dimiliki penggaris ataupun wol itu sama. Nah, kemudian setelah kita perlakukan penggaris itu, kita gosok dengan wol, apa yang terjadi? Kita perhatikan. Nah, adanya perpindahan elektron dari kain wol menuju penggaris plastik, sehingga jumlah elektron di penggaris plastik ini berlebihan, mengakibatkan plastik ini bermuatan negatif. Kalau kita dekatkan pada benda-benda kecil seperti potongan kertas, dia akan tertarik. Nah, dari sini kita ambil satu kata kunci untuk mengingat bahwa untuk memunculkan muatan negatif itu dengan kata kunci jika plawo maka wobla. Apa artinya? Jika penggaris plastik digosok dengan kain wol, maka elektron dari kain wol akan berpindah ke plastik dan plastik bermuatan negatif. Baik, bagaimana kita akan memunculkan muatan jenis yang lain, yaitu jenis positif, ya? Caranya kita ambil kaca dengan sepotong kain sutra. Sama, awalnya dia netral, ya, jumlah proton elektronnya sama. Nah, ketika kita perlakukan kain sutra itu, kita gosokkan ke kaca, maka yang terjadi adalah, ya, elektron dari kaca ini berpindah ke sutra. Nah, ketika elektron di kaca itu berpindah ke sutra, maka di kaca ini akan kelebihan proton atau muatan positif. Akibatnya kaca dikatakan sebagai bermuatan positif. Nah, sehingga bisa kita simpulkan juga di sini ada satu kata atau satu password untuk mengingatnya. Jika kasu, maka kasu. Apa artinya? Jika kaca itu digosok dengan kain sutra, maka elektron dari kaca berpindah ke kain sutra, sehingga kaca kekurangan elektron atau dikatakan sebagai bermuatan positif. Nah, demikian tentang jenis muatan listrik. Sehingga dari sini nanti kaca yang sudah bermuatan positif ini bila didekatkan pada benda-benda kecil seperti potongan kertas ataupun bulu ayam, dia akan tertarik. Nah, ini tentang jenis muatan listrik dan cara memuati benda sehingga bermuatan listrik. Mudah-mudahan bisa dipahami, bisa dimengerti. Lebih jauh kita nanti akan membahas bagaimana kalau muatan-muatan itu didekatkan, positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, atau positif ketemu negatif. Maka simaklah di video-video kami berikutnya. Insya Allah akan banyak manfaat yang kita ambil di sana. Dari saya akhiri dulu. Akhirul kata, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.